Halo semuanya, kembali lagi di channel Haratarkan. Kali ini gue sudah berada di TDA Luxury Toys. Beberapa dari kalian pasti udah tahu TDA itu showroom mobil-mobil keren, showroom mobil supercar. Kalian bisa lihat nih di sebelah gue, di sekitar gue mobil-mobilnya sangat-sangat keren sekali ya. Nah tapi kali ini gue kesini bukan membahas mobil-mobil yang ada di sini. Nah kali ini gue akan membahas sebuah motor yang sangat-sangat eksotis, sangat keren, sangat seni sekali. Yang selama ini gue benar-benar suka banget suara yang dihasilkan dari motor-motornya. Jadi kali ini gue akan membahas motor dari MV Agusta. Nah, kenapa gue membahasnya di sini? Jadi MV Agusta untuk sekarang ini dinaungi oleh TDA Luxury Toys, guys. ATPM resminya. Jadi kali ini MV Agusta Motor sudah memasuki beberapa unit motor yang sangat-sangat spesial, yang sangat keren pastinya, yang udah disiapin di bawah, yang nanti akan kita lihat satu persatu seperti apa motornya. Nah, sekarang gue sudah berada di lantai bawahnya dan kalian bisa lihat di depan gue sudah ada motor-motor yang sangat-sangat eksotis dari MV Agusta Indonesia. Oke, jadi ini dia beberapa motor yang baru aja dimasukin oleh MV Agusta Indonesia. Mulai dari bagian yang paling kanan, di sini ada MV Agusta F3 RC Reparto Corse. Kemudian di sebelahnya ini ada varian naked-nya yang gue pernah punya juga sebelumnya, tapi cc-nya nggak sebesar ini. Ini adalah Brutale 1000, beda sama yang RR, dia stangnya kayak lebih tinggi gitu. Jadi ini basicnya mirip kayak Brutale 800 yang gua sempat punya waktu itu tuh ya, bentuk stangnya kayak gitu. Nah di sebelahnya ini ada MV Agusta Super Veloce, sangat-sangat unik desainnya menurut gua, motor sport ya kan, tapi kalian bisa lihat bagian depannya kayak retro modern gitu desainnya. Nah di sebelahnya ini ada naked juga dari MV Agusta, ini adalah Dragster 800 RC juga, Reparto Corse tipe varian paling tertingginya dari Dragster. Kemudian di sebelahnya ada MV Agusta yang model touringnya nih guys, yang sangat-sangat berbeda kalau kita compare dengan model-model lainnya. Ini adalah MV Agusta Enduro Veloce. Nah kali ini kita akan coba bahas satu persatu motor-motornya, tapi kayaknya nggak langsung semua karena cukup banyak motor-motornya. Jadi kita paling nanti akan bahas mulai dari si Dragster dulu mungkin, kemudian abis itu kita pindah ke F3-nya, terus si Brutale, kemudian nanti kalau misalnya sempet kita bakal bahas si Super Veloce dan yang touringnya, si Enduro Veloce. Nah, yang pertama kita mulai dari varian yang Dragsternya dulu. Dan ini kebetulan ini adalah tipe tertinggi dari Dragsternya. Jadi Dragster itu ada 3 varian, mulai dari yang R, kemudian yang RR, terus yang tipe tertingginya yang ada di depan gua. Ini tipenya itu RC SCS. Nah, SCS itu adalah Smart Clutch System, di mana kalian kalau misalnya lagi masuk gigi 1, terus kalian berhenti, kalian nggak perlu tekan koplingnya lagi supaya motornya nggak jalan. Jadi tinggal dilepas koplingnya aja, nggak perlu dimasukin ke netral, motornya udah diem. Nah, itu adalah teknologi terbaru dari MV Agusta yang menurut gua teknologinya itu cukup keren juga dan sangat berfungsi sekali gitu loh. Kepake banget ya. Kalau misalnya koplingnya berat, pegel, ya kan, lagi macet-macetan, nggak perlu kita pencet lagi tuas koplingnya. Nah, ini berhubung ini motor naked, jadi fairingnya seperti ini aja. Bentuk lampunya seperti ini, yang pastinya udah full LED untuk lampu utamanya, kemudian lampu seinnya juga ini udah LED. Terus di bagian dalam lampunya, kalau kalian lihat tuh ya, lebih dekat di bagian detail dalamnya, ini keren banget ya. Ada permainan aksen-aksen warna merah dan warna hitamnya gitu. Berhubung MV motor yang sangat seni sekali ya. Jadi kalian bisa lihat dari bagian detail dalam lampunya aja dipikirin sampai segitunya. Keren banget menurut gua. Nah, kita pindah ke bagian suspensinya. Di sini suspensinya masih menggunakan suspensi dari Marzocchi. Jadi kalau kita compare dengan MV yang tahun-tahun lama ya kan, itu suspensi juga menggunakan suspensi dari Marzocchi. Kita turun lagi ke bagian spakbornya. Di sini spakbornya sudah menggunakan spakbor dengan
dengan bahan karbon. Tuh ya, kalian bisa lihat di bagian kanan dan kirinya karbon dengan finishing ada striping warna putihnya, terus bagian tengahnya warna merah seperti ini. Jadi liverinya memadukan warna merah, putih, dan warna hijau. Ya, sesuai dengan bendera Italia, berhubung motor ini kan dari sana. Kemudian kita pindah lagi ke bagian kaki-kakinya. Di sini untuk bagian kaki-kakinya, untuk pengeremannya kalipernya sudah menggunakan kaliper dari Brembo. Kemudian velgnya bentuknya seperti ini, dan ada striping bendera Italinya lagi. Untuk bannya dia menggunakan ban dari Pirelli, tipenya itu Rosso 3 kalau nggak salah ya, Rosso 4 nih yang udah tipe terbarunya. Ukurannya 120/70 ring 17. Frame-nya benar-benar terekspos, berhubung ini motor naked ya kan, frame-nya bentuknya tubular seperti ini, tipenya, terus bentuk fairing-fairing sampingnya kayak gini, ada lubang-lubangnya yang sangat-sangat indah ya, sangat-sangat eksotis, lekukan-lekukannya keren banget menurut gua. Pendinginnya sudah pakai radiator tentunya, finishingnya warna hitam seperti ini, dan ini MV Agusta tetap masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ini 3 silinder, dan untuk dragster ini 798 cc, 800 cc lah ya, beda dikit doang ya kan, 3 silinder menghasilkan suara yang sangat-sangat indah menurut gua, walaupun ini masih pakai knalpot standar, tapi gua tetap dari motor apapun gue paling suka MV Agusta, suaranya benar-benar keren banget ya. Nah ini mesinnya tuh ya, mesin 798 cc menghasilkan tenaga sekitar 140 horsepower guys untuk motor naked seperti ini. Bentuk knalpotnya untuk yang tahun-tahun baru motor-motor MV Agusta menurut gua bentuknya keren banget, dan dia ada keluar dibagi 3 kayak begini ya bentuk si silencernya. Velg belakangnya kayak gini bentuknya, dan ukuran ban belakangnya ini 200/55 ring 17. Ini jarang kita temukan di motor-motor yang cc-nya itu nggak hampir 1000. Bahkan yang 1000 aja biasanya ukuran bannya itu mentok-mentok biasanya setahu gue tuh cuma 190. Dragster ini walaupun cuma 800 cc tapi mereka udah pakein ban yang ukuran 200/55 ring 17. Jadi kalau kalian lihat dari belakang bannya udah cukup ngedonat dan lebar, keren banget jadi tampilannya ya. Kemudian ini masih single sided arm, nggak seperti brand sebelah yang udah akhirnya udah jadi double sided arm. Ini masih tetap single sided arm, jadi velg bagian belakangnya benar-benar terekspos, keren banget menurut gua. Dan sekarang kita pindah ke bagian tangkinya. Wih, tangkinya kalau kalian lihat dari bagian belakang benar-benar lebar ya kan, di bagian sininya livery-liverinya Reparto Corse varian paling tertingginya, cakep banget liverinya. Di sini kalian bisa lihat speedonya udah full TFT pastinya ya. Nah, di bagian bawahnya di sini ada emblem dragsternya. Tuh, dragster RC Reparto Corse 143 dari 300 unit di seluruh dunia. Motor-motor yang sangat limited. Di bagian stangnya gue tuh seneng ya, MV tuh detail-detailnya sampai ke bagian sininya nih tuh ya, buat pegangan stangnya. Ini ada emboss-emboss MV-nya kayak gini. Little detail, tapi menurut gue kayak jadi motornya yang makin berseni gitu ya. Di bagian stang kanannya, di sini ada tombol untuk lampu, kemudian di sini untuk cruise control, dan sudah ada launch controlnya juga. Udah ada tombol yang bener-bener fungsinya itu cuma khusus si launch controlnya doang, jadi nggak perlu ribet-ribet nyari lagi ya kan, karena di beberapa motor lain itu nggak ada tombol khusus launch controlnya kayak gini. Kemudian bentuk kill switch-nya seperti ini, jadi polos dah di bagian kanan, kurang lebih seperti itu aja untuk tombol-tombolnya. Oke, kita pindah ke bagian kirinya, nah, seperti ini tuh ya, ini ada pass light di bagian atasnya, ini untuk pengaturan modenya. Kemudian ada lampu sen dan ada klakson. Koplingnya udah hidrolik, pastinya udah ada tabung kayak gini. Terus spionnya, bawaannya memang dari sananya udah di model Jalu kayak gini ya. Jadi nggak ada di bagian sininya, dia memang udah dari sananya kayak gini. Ini bukan dimodif, tapi memang dari sananya seperti ini. Untuk kuncinya, rumah kunci seperti ini. Tuh ya, di bagian sini, bentuk kuncinya seperti ini guys. Tuh. Dapat 2 kunci ya, beserta kartu untuk apa nih, code card gitulah. Sekarang kita coba nyalain ya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, nah, ada takometernya, speedometer, ada gear indikator, ada jam, terus suhu udara, ada total kilometernya, trip fuel, time fuel, dan lain-lain. Nah ini kebetulan lagi di mode sport. Tuh ya, ini bisa buat ngerubah mode-modenya, tuh ABS, traction control bisa kita setting. Ini kayak G-force ya, tuh ada G tuh ya. G-force-nya, cuma yang atasnya nih gue kurang tahu nih, inersial tuh. Jadi seperti itu kurang lebih untuk tampilan speedometernya. Nah, kita mundur lagi ke bagian joknya. Jadi joknya ini dibikin nyatu sama jok bagian penumpangnya, dan menurut gue desainnya keren banget, berhubungin yang RC, dan di bagian jok penumpangnya bagian belakang ada ininya nih, ada stitching dragster RC-nya. Keren ya, detailnya sampai segitunya. Nah, kita mundur nih ke bagian stop lamp belakang ya, gue nyalainnya kali ya, biar kelihatan lampunya seperti apa. Tuh, keren banget guys, bentuk buntutnya. Gue tuh suka banget sama motor-motor naked dari
MV Agusta. Menurut gua desainnya keren banget ya. Keren banget. Bentuk buntutnya tuh kayak dari belakang tuh sangat-sangat eye catching dan sangat-sangat nikmat sekali untuk dipandang. Keren banget guys. Lampunya udah pasti LED semuanya ya. Jadi di sini difungsikan untuk sebagai si stop lamp doang. Untuk lampu sennya dia ada di bagian bawahnya. Nah ini nyatu sama mudguardnya. Berhubung ini single sided arm, terus ini bagian si tail belakang sama bagian ban udah mepet, jadi dia pakai model mudguard gini untuk naruh plat nomor sama si lampu sen serta lampu senjanya. Nah kalau kita lihat nih ke bagian bawahnya, ini hagernya juga sudah menggunakan hager dengan bahan karbon. Suspensi belakangnya, tuh dia ngumpet di bagian sini guys. Tuh suspensi belakangnya. Ini yang belakangnya tuh pakai Marzocchi juga apa bukan? Nggak ada tulisannya sih. Oh, tapi pastinya seperti ini dan penempatan untuk suspensi belakangnya ada di bagian sini. Tabung minyak rem yang bagian belakang ada di sini nih, diumpetin. Jadi kalau dari samping nggak begitu kelihatan, cakep ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian armnya guys. Tuh, swing armnya bentuknya kayak gini, single sided arm. Terus di sini juga sudah quick shift pastinya, udah quick shift up and down. Terus bentuk standarnya kayak gini. Tuh, ada detail MV Agustanya lagi di bagian standar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk si MV Agusta Dragster RC SCS Smart Clutch System. Jadi kita nggak perlu tekan tuas koplingnya lagi di saat kita lagi masuk gigi ya kan, pas lagi berhenti itu udah tinggal lepas aja handle koplingnya, dia udah bisa berhenti. Gokil sih, keren banget. Lanjut ke motor berikutnya. Nah, kita masih dengan varian motor naked dari MV Agusta. Kalau barusan kita udah review yang Dragsternya, kali ini kita review yang Brutale-nya. Nah, ini salah satu naked favorit gua ya dari MV Agusta, Brutale 1000. Walaupun yang sebelumnya gue pernah punya beberapa kali ya. Udah 2 kali gue sempat punya Brutale, tapi yang 800 cc-nya. Nah, yang ini yang 1000 cc-nya. Gue penasaran banget sih sama rasanya seperti apa ya. Yang menurut gue 800 cc-nya aja tuh udah enak banget. Motornya tuh walaupun motor naked, tapi dibawanya tuh masih gimana ya? Kayak berasa motor sport gitu guys. Rigid motornya, enak banget. Nah, yang ini 1000 cc-nya gue sangat-sangat penasaran sekali. Seperti apa rasanya ya. Semoga ya nanti ya kan tiba-tiba ada unit test ride-nya kita bisa nyobain. Nah itu baru itu ya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas MV Agusta Brutale 1000. Nah ini adalah varian yang paling base-nya. Jadi si Brutale ini juga punya beberapa varian. Ada yang RS, kemudian ada yang RR, terus ada yang RR yang special edition-nya, yang Asen apa segala macam. Nah ini yang di depan gua, kebetulan ini yang varian paling standarnya, yang paling base-nya. Nah ini 1000 cc ya kan, 998 lebih tepatnya, dan menghasilkan tenaga sekitar 201 horsepower dan torsi maksimumnya di 116 Nm, dan top speednya diklaim oleh MV Agusta bisa mencapai 300 km per jam, which is menurut gua ya itu luar biasa sekali sih untuk motor naked bisa sampai 300 km per jam. Gak kebayang sih rasanya kayak gimana anginnya ya kan, karena ini motor naked, nggak ada fairing, nggak ada windshield. Gue nggak tahu tuh rasanya kayak gimana ya kan. Nah sekarang kita coba bahas dari bagian depannya dulu. Nah bagian headlampnya seperti ini bentuknya. Kalau kita lihat detail bagian dalamnya itu bentuknya sama kayak si Dragster tadi. Bedanya kalau tadi mungkin karena yang varian RC-nya, tipe tertingginya. Jadi bagian dalamnya dia bikin ada warna merahnya lagi. Kita pindah ke bawah, suspensinya juga menggunakan suspensi dari Marzocchi. Kalau yang tipe tertingginya itu setahu gue dia udah bukan Marzocchi, udah pakai Öhlins. Nah untuk spakbornya kayak gini. Kalau tadi di Dragster itu udah pakai yang bahannya karbon, ini masih plastik biasa seperti ini guys. Kemudian untuk kalipernya sudah menggunakan kaliper dari Brembo, tipenya itu Stilema kalau nggak salah. Udah ada mata kucingnya juga di bagian sini, dan velgnya polos aja, nggak ada dekal-dekal kayak di yang varian Dragster RC tadi. Nah untuk bentuk bagian sampingnya seperti ini ya, berhubung motor naked sama kayak Dragster tadi, cuma ada frame aja, model tubular seperti ini, dan di bagian sini dia ada semacam fairing lagi, tapi ini kayak sekaligus untuk winglet atau downforce untuk menekan motornya bisa lebih ke bawah lagi supaya lebih aerodinamis lagi. Nah di sini ada tulisan 1000-nya tuh ya, tapi ini masih di cover pakai stiker semua. Tuh ya, ini ada tulisan Brutale-nya di bagian sini, penempatan lampu sennya ada di bagian sini yang sudah LED pastinya. Nah, mesinnya kayak gini guys, tuh bentuknya ya. Seperti gue bilang tadi, menghasilkan 201 horsepower dan torsi maksimumnya itu di 116 Nm. Nah, ini 4 silinder. Jadi Brutale 1000 ini yang 1000 cc-nya dia udah 4 silinder. Beda sama Dragster tadi, itu 800 cc cuma 3 silinder. Tapi karakteristik suaranya menurut gua ya masih tetap mirip-mirip sama yang 800 cc-nya. Walaupun ini udah
4 silinder. Tangkinya kalau kalian lihat ini nggak selebar si Dragster tadi ya, mungkin karena bagian sininya nggak terlalu beda sama bagian yang atasnya. Kalau Dragster tadi bagian atasnya tuh bener-bener kayak sayap gitu jadinya ya, lebar banget, terus bagian bawahnya agak kecil. Nah ini tetap lebar nih dari bagian atas sampai ke bagian bawahnya. Untuk bentuk speedometernya kayak begini ya kan, cantik banget. Ini pegangan speedonya tuh pakai kayak bahan CNC kayak gini nih guys, untuk pegangan si speedometernya. Kemudian di bagian sini udah ada steering damper yang udah elektronik. Kemudian kalau kalian cari rumah kuncinya ada di mana tuh ya, nyalainnya dari mana ya kan. Nah, dia ngumpet. Justru ada di bagian depannya, ada di balik si speedometernya tuh ya. Jadi kalau mau masukin kunci, mau nyalain motornya dari bagian sininya, dia ngumpet di bagian depan. Cukup unik desainnya ya. Nah, kita lihat bagian stangnya. Tuh bagian kanannya ini sama kayak Dragster tadi ya, buat lampu headlampnya, terus ini cruise control, launch control, dan kill switch-nya. Dia untuk tabung minyak remnya ini udah pakai dari Brembo tuh ya, yang kayak begini. Master remnya juga sudah Brembo. Di sini juga sama kayak di Dragster tadi, pass slide untuk merubah mode, lampu sen, klakson, terus ini handle clutch-nya sudah pakai handle clutch dari Brembo. Nah, untuk di Brutale ini, penempatan spionnya seperti motor-motor lainnya, ada di bagian sininya. Nah, kalau kalian lihat dari bagian depan, si spionnya ini nggak cuma polos-polos doang ya. MV Agusta selalu memikirkan every detail dari lekukan motornya. Sampai ke bagian spionnya aja, ini ada dibagi dua, apa ya, kayak dibagi dua body gitu loh. Jadi ada bagian yang warna merahnya lagi. Biasanya kan kalau spion ya udah aja gitu kan. Nah ini ada dua panel guys di bagian spionnya. Mundur lagi ke bagian belakangnya, bentuk joknya juga sangat-sangat unik. Banyak banget lekukan-lekukannya. Di bagian depan joknya ini ada semacam cover lagi. Ada emblem MV-nya. Detailnya cakep banget ya. Banyak banget lekukan-lekukannya. Nah knalpotnya yang menurut gue cukup unik guys. Jadi keluarnya itu exitnya nggak cuma dua di bagian kanannya doang. Tapi kalau kalian lihat dari belakang, nah, exit knalpotnya ada 4 lubang guys, keren ya, bagian kanan dan kiri, dia dibagi dua gitu. Nah, menurut gue ini lebih eksotis lagi sih ya, menurut gue dibanding si Dragster tadi. Kalau Dragster tadi kan cuma di bagian kanan doang, tapi kebagi jadi 3 exit gitu kan. Nah, di Brutale ini dibagi 2 kanan dan kiri, dan di kanan ada 2, di kirinya ada 2 exit juga. Keren sekali ya. Gue seneng banget ngeliat Brutale. Desainnya tuh bener-bener art banget, seni banget. Buntutnya kalian lihat ya. Gue lebih seneng Brutale sih dibanding Dragster tadi ya. Nah ini juga sama, single sided arm. Jadi velg bagian kanannya bener-bener terekspos dengan sempurna. Nggak ada yang menghalangi keindahan velg bagian belakangnya. Apalagi kalau udah kita upgrade pakai velg dari OZ atau velg-velg lainnya, bakal bener-bener kelihatan ya kan, keren banget. Untuk ukuran bannya juga sama kayak si Dragster tadi, dia pakai ban dari Pirelli Super Corsa. Nah, jadi kalau untuk si Brutale dia udah pakai Super Corsa bawaannya. Kalau yang tadi kan yang di sana itu Rosso 4. Terus ukurannya dia pakai ukuran 200/55 ring 17. Dan velgnya lihat, standarnya aja udah cakep banget guys. Ya, kayak udah nggak perlu di upgrade lagi, kayak gini aja udah cakep nih. Terus untuk bagian belakangnya, di sini ada mudguardnya sama kayak di Dragster tadi. Ada lampu sennya di bagian sini, yang bagian belakang lampu sennya ini ada semacam kayak covernya lagi yang fungsinya untuk melindungi lampu sennya dari panas si knalpotnya. Berhubung exit knalpotnya kan langsung di sini nih, jadi si lampu sennya ada covernya lagi supaya lampu sennya nggak meleleh kena panas si knalpotnya. Kita pindah ke sisi sebelah kirinya, bentuk swing armnya seperti ini, single sided arm. Untuk detail-detailnya sama MV pasti bener-bener dipikirin ya, lekukan-lekukannya, ada gimmick-gimmick cover-cover kayak gininya, ada detail kayak bahan besi kayak begini, ada emboss MV-nya, keren banget. Nah ini bagian footstep sebelah kirinya, dan tentunya motor ini sudah quick shift up and down guys. Standar kayak gini, finishingnya silver, terus dia juga sudah ada bagian undercoil-nya juga, ada covernya juga. Oke, sekarang kita coba lihat ke bagian speedometernya. Seperti apa tampilannya, apakah sama kayak di Dragster atau enggak? Oke, tampilannya sama sih ya, kurang lebih seperti di Dragster tadi. Tuh ya, untuk merubah-rubah modenya ini masih ada stikernya jadi belum begitu kelihatan. Oh tapi yang membedakan, nah untuk di Brutale ini, kalau tadi nih ya, detail-detail kayak gini nih. Kalau tadi cuma ada tulisan FLC, terus ada tulisan ABS, terus ada tulisan traction control doang, TC doang gitu kan. Nah tapi kalau untuk Brutale ini, dia ada animasi, ada gambar si motornya langsung guys. Tuh, jadi kalau orang nggak tahu ABS tuh apa sih ya kan? Nah ini kelihatan tuh ada warna merahnya. Jadi detail-detail kayak gitu tuh. Buat orang yang masih belum paham ya kan, tuh traction control yang bagian belakangnya ya kan. Nah kayak gitu. Jadi yang membedakan sih
Sejauh ini yang gue lihat itu ya, kalau di Dragster tadi cuma tulisannya doang, ya kan TC doang. Kalau di sini ada gambar motornya juga. Ya, little detail lagi yang kita temukan dari motor MV Agusta yang sebenarnya gimana ya, kalau dibilang penting banget juga enggak, tapi ya cukup memanjakan mata aja dengan adanya detail-detail kecil seperti itu. Oke, kita lanjut ke motor ketiga, motor terakhir yang akan ada di video ini. Karena kalau misalnya semuanya kita review satu persatu, kayaknya videonya bisa jadi film ya, bisa sejam lebih. Nah, di depan gua akhirnya kita masuk ke motor MV Agusta yang varian sportnya. Nah, ini adalah MV Agusta F3 tipe yang Reparto Corse-nya, yang RC-nya. Nah, F3 juga punya beberapa tipe juga, mulai dari yang F3R, terus yang RR, yang RC, dan ada satu lagi yang tipe paling atasnya yaitu yang Competizione. Dan kebetulan yang ada di depan gue ini yang tipe RC-nya, jadi kita nggak bisa bilang ini yang tipe paling atasnya. Jadi basically untuk segi mesin ini 800 cc, lebih tepatnya 798 cc, tapi ini nggak 4 silinder, jadi ini 3 silinder. Kemudian untuk yang versi RC-nya, yang Reparto Corse-nya itu dia dapat racing kit-nya sebenarnya. Jadi kita udah dapat knalpot dari Akrapovic dan dapat knalpot standar juga yang kayak gini. Cuma ini kebetulan knalpot Akrapovic-nya belum dipasangin. Untuk yang Dragster tadi, yang RC-nya itu juga udah dapat knalpot dari Akra-nya juga, tapi emang belum pada dipasangin. Bagian depannya fairingnya lekukannya seperti ini aja, terus lampunya headlampnya cuma ada di bagian tengahnya aja, cuma ada satu aja. Kalau motor-motor lain zaman sekarang biasanya ada dua, bagian kanan dan kiri. Dan kalau kita compare sama model-model F3 yang sebelumnya, desain dari lampunya bentuknya tuh masih kurang lebih sama seperti ini. Penempatannya juga kayak gini juga. Nah, berhubungin yang RC, jadi liverynya sama kayak di Dragster tadi, permainan warnanya dipadukan antara warna merah, putih, dan warna hijau. Terus di bagian sini ada tulisan RC-nya. Nah, spionnya ada di bagian sini, yang kayaknya kalau di MV Agusta nggak usah dicopot juga kayak udah bagus ya spionnya. Karena kalau di motor-motor lain kayaknya harus copot spion dulu supaya jadi cakep gitu loh tampilannya. Tapi untuk di MV kayaknya menurut gue udah cocok-cocok aja. Ke bawah lagi di sini ada 2 buah lubang yang harusnya ini untuk menyalurkan udara langsung masuk ke bagian mesinnya. Terus dia ada dikasih semacam kisi-kisi lagi, jaring-jaring di bagian sininya. Ada liverynya lagi tuh ya, warna putih seperti ini, dan bentuk spakbor bagian depannya seperti ini guys. Cakep ya. Desainnya bener-bener beda banget spakbornya dibanding motor-motor lain. Besar banget. Sebenarnya bagian atasnya sih biasa aja, nggak besar-besar banget. Cuma yang bagian sampingnya dia desainnya seperti ini. Dia kayak udah ada semacam langsung buat si kaliper coolernya guys. Jadi ini kayak ada buat masuk udara tuh ya, langsung disalurkan ke bagian kalipernya. Nah, kalipernya sudah menggunakan kaliper dari Brembo yang tipenya Stilema yang harusnya sama kayak si Brutalis sama Dragster tadi. Nah, bentuk velgnya kayak gini, ada strippingnya juga, sama kayak di Dragster tadi, berhubungin yang RC-nya. Kemudian untuk ukuran ban depannya dia pakai ukuran 120/70 ring 17. Kemudian bannya itu menggunakan ban dari Pirelli yang tipenya ini yang Rosso Corsa. Jadi ini bukan yang Super Corsanya. Untuk suspensinya dia juga menggunakan suspensi yang sama dengan motor-motor yang tadi kita udah bahas. Dia masih menggunakan suspensi dari Marzocchi. Nah, di bagian belakangnya itu udah ada radiator yang cukup besar, di bawahnya juga sudah ada oil cooler untuk pendinginan bagian mesinnya. Pindah ke bagian fairing sampingnya. Nah, kali ini baru kelihatan nih ada fairingnya. Berhubung ini kan motor sportnya, dari tadi kita naked terus ya kan. Tapi frame-nya dia tetap menggunakan frame yang model tubular seperti ini guys. Fairingnya kayak gini bentuknya. Berhubung F3 yang baru ini, sekarang dia tuh udah ada semacam downforce atau wingletnya juga yang udah nempel langsung sama bagian fairingnya. Jadi di bagian sini kalau kalian lihat ini ada lubang-lubangnya ya kan, yang fungsinya itu untuk downforce atau untuk wingletnya. Jadi kayak ada semacam 2 layer gitu bagian bodinya, yang kalau kalian lihat dari bagian depan itu kelihatannya tuh bodinya jadi kayak makin lebar gitu. Nah, kalau F3 yang sebelum generasi ini itu tuh masih belum ada yang kayak gininya guys. Bagian fairingnya belum kayak gini. Bagian undercoil seperti ini, dan ada livery MV Agustanya di bagian undercoil-nya guys. Tampilan mesinnya seperti ini, benar-benar kelihatan tuh ya, nggak ditutupin fairing lagi. 798 cc, menghasilkan tenaga sekitar 155 horsepower dan torsi maksimumnya di 88 Nm. Bagian belakangnya, velgnya cakep banget desainnya, modelnya 5 palang seperti ini. Terus untuk ukuran bannya justru di motor sportnya, di motor fairingnya, mereka nggak pakaiin sama kayak di Dragster tadi. Ukurannya 200/55 ring 17. Nah, tapi untuk di yang versi sportnya, dia kasih ban justru lebih kecil nih.
180/55 ring 17. Jadi kalau untuk di motorsport, sepertinya memang better ukuran bannya tidak sebesar yang kayak ada di motor naked. Jadi ukurannya cuma 180/55. Bagian tangkinya kayak gini, sama kayak di Dragster tadi, livernya banyak banget, MV Agusta, RC Reparto Corse, F3, warnanya cakep banget, merah, putih, hijau, ya kan. Kita pindah ke bagian triple clamp-nya, kayak gini bentuknya. Terus di bagian tengahnya juga ada embossnya, F3 RC. 300 unit juga, sama kayak di Dragster tadi. Kebetulan yang ini ke 94-nya. Unit ke 94 dari 300. Bentuk triple clamp-nya kayak gini, nggak terlalu besar ya kalau dilihat. Dan kita pindah ke bagian stang kanannya. Untuk switch-nya sama kayak di motor-motor yang tadi kita udah bahas. Nah, untuk di F3 ini, dia koplingnya belum hidrolik ya, jadi nggak ada tabungnya di bagian sini. Penempatan kuncinya di bagian sini. Kalau kita kontak, tampilannya seperti apa? Rasanya sih harusnya sama aja kayak yang tadi ya. Nah, tampilannya seperti itu. Ya, sama aja kayak di motor-motor tadi yang udah kita bahas. Oke, jadi seperti itu untuk tampilan speedometer ya. Nah, mundur lagi ke bagian joknya. Di sini joknya berhubung ini yang RC, jadi dia ada dua warna ya, ada warna hitam dan ada warna merahnya. Stitchingnya warna putih, cuma di sini nggak ada tulisan F3-nya. Kalau di Dragster tadi kan dia ada tulisan Dragster-nya ya kan. Jok bagian penumpangnya seperti ini. Terus untuk bentuk buntutnya kayak gini guys. Dan stop lamp-nya di sini, lampu sennya di bagian spakbor belakangnya. Yes, pindah ke sisi sebelah kirinya, swing arm-nya single sided arm. Tapi rasanya sama Dragster tadi kayaknya modelnya agak beda sedikit. Kalau mau Brutale udah pasti beda. Footstepper kayak gini, di bagian kirinya sudah quick shift juga pastinya yang sudah up and down. Kemudian bentuk undercoil di sebelah kirinya seperti ini. Oke, jadi yang terakhir kita coba dengerin suara dari motor-motor MV Agusta yang ada di sini. Nah, kebetulan yang ini belum bisa nyala. Jadi yang bisa nyala baru yang ini aja, yang Dragster. Nah, kita coba dengerin ya, suaranya seperti apa. Ini masih pakai knalpot standar, belum diganti pakai yang Akrapovic. Seperti apa suara dari Dragster RC Reparto Corse. 3 silinder ya, yang 4 silinder cuma si Brutale tadi tuh guys. Oke, kita coba nyalain. Yap, kurang lebih seperti itu suaranya. Halus banget ya, berhubung ini motor standar ya kan, bawaan pabrik, jadi suaranya masih halus sekali guys. Nah, yang lainnya masih belum bisa kita coba dengerin suaranya, tapi yang pastinya harusnya kurang lebih ya sama aja kayak gitu. Gue udah sempet denger yang Brutale 1000 juga dinyalain, menurut gue kayak masih sama aja gitu sama yang 3 silindernya ya. Yap, jadi kurang lebih cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jadi nggak semua motornya gue bahas satu persatu, karena ada cukup banyak ya, barusan ada 5. Ada F3, kemudian ada Dragster RC, ada Brutale, ada Super Veloce, sama yang model touringnya tadi ya kan, yang Enduro Veloce. Nah, kita kali ini bahas 3 dulu ya, semoga next time ada waktu kita bisa bahas motor yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk motor-motor dari MV Agusta Indonesia yang sekarang ini ada ya. Jadi nanti coming soon mereka bakal masukin motor-motor yang lainnya lagi. Cuma sementara ini baru segitu dulu motornya. Dan kebetulan memang ada beberapa katanya yang udah di booking. Jadi kalau misalnya dari kalian ada yang minat salah satu motor yang ada di sini, bisa langsung kontak ke MV Agusta Indonesia. Jadi ATPM resminya sekarang sudah dipegang oleh TDA, kalian bisa langsung datang ke sini dan bisa langsung lihat-lihat motornya dan bisa langsung dibeli harusnya ya. Ya, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.